Desa Sipidena, Kecamatan Soko. Materi yang saya bawakan pertama ini tentang pendekatan berorientasi aktor. Pendekatan berorientasi aktor sendiri adalah pendekatan yang berfokus kepada aktor-aktor yang terlibat dalam satu fenomena atau dalam satu sistem, mempertimbangkan peran, interaksi, kepentingan, motivasi aktor tersebut dalam sistem atau fenomena yang mempengaruhi dinamika yang terjadi dalam sistem tersebut. Dalam pengetahuan lokal petani padi di Desa Sipidena, Kecamatan Soko, ada dua aktor dalam memperhatikan keberlanjutan pengetahuan lokal terkait dengan petani padi lokal, yaitu padi bengawan yang menjadi salah satu produk unggulan untuk masyarakat Desa Sipidena sendiri. Dua aktor ini, yang pertama, aktor pertamanya itu petani padi lokal, dan yang aktor kedua itu merupakan sebagai pemimpin komunitas, penyelenggara, dan pemerhati keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai tradisi dan budaya. Untuk materinya, karena kita bahas tentang pengetahuan lokal, jadi kami akan menceritakan pengetahuan lokal dengan materi pertama, pendekatan berorientasi aktor. Ada dua pendekatan berorientasi aktor yang kami lakukan. Yang pertama, petani padi sendiri. Narasumbernya yaitu Mama Lucia Elo, usia 57 tahun, yaitu petani padi yang mengelola lahan sendiri. Untuk kehidupan dan pengalaman bertani ini didapatnya, pengetahuan bertani didapatnya melalui pengalaman-pengalaman waktu kecil bersama orang tua sebagai petani, kemudian pekerjaan sehari-hari juga sebagai petani. Pengetahuan lokal yang dia punya mengenai pengalaman yang dia punya untuk pelestarian padi lokal ini karena mempertahankan. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman J tentang padi lokal atau padi bengawan, di mana tempat yang sudah kami kunjungi yaitu di Desa Sipidena, Soko. Ya, di sini saya bicara tentang catatan lapangan yang dapat kami temukan sepanjang melakukan observasi. Itu pertama, kami dapat melihat mengunjungi tempat atau lokasinya yaitu di Desa Sipidena, Kabupaten Soko. Yang kedua, yang kami dapat lakukan adalah kami menentukan topiknya, dan yang berikut adalah hasilnya, yaitu lokasinya yaitu kebun sawah. Jadi kami mendatangi lahan pertanian sawah yang ada di Sipidena. Dan yang berikut adalah kami melakukan hasil wawancara. Yang pertama, kami memasuki daerah itu dan kami menemukan hamparan sawah di mana daerah itu sedang ditanami tanaman padi yang sedang tumbuh hijau dan juga subur. Dan yang berikut yang dapat kami temukan juga adalah yang kedua adalah tempat penyimpanan dari tanaman tersebut yang disebut lumbung, di mana tempat ini tempat penyimpanan hasil panen dari para petani tersebut. Yang dapat kami temukan dari hasil wawancara bersama Mama Yasinta yang adalah petani sawah atau padi lokal, padi bengawan. Yang pertama adalah bahwa Mama Yasinta tetap mempertahankan padi bengawan atau padi lokal tersebut karena dia mempunyai kualitas yang baik dan juga aromanya tidak berubah. Tantangan yang dapat diceritakan oleh Edpat, sementara mereka berjuang untuk meninggalkan tanaman padi lokal bengawan karena dia punya umur yang panjang, yaitu 4 bulan. Kemudian yang berikut adalah
juga situasi iklim, karena dia bergantung pada alam dan juga akan situasi lokal, barang-barang, dan tidak menggunakan pupuk. Saya kira untuk penjelasan saya tentang lapangan. Jadi saya akan membahaskan tentang biografi benda. Biografi benda itu mencakup pada deskripsi atau cerita mengenai perkembangan dan asal-usul dari benda tersebut. Jadi biografi yang kami ambil itu adalah lewa dan juga bako. Lewa merupakan alat pemisah biji padi yang digunakan petani pada zaman dahulu sebelum mengenal alat perotok padi seperti yang petani gunakan pada masa sekarang. Jadi lewa yang digunakan oleh masyarakat juga di sana ada suku desa Sipijena. Ada dua jenis lewa, yaitu lewa yang panjang dan juga lewa pendek seperti yang teman-teman lihat itu. Yang kedua ada bakul. Bakul itu merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk menyimpan benda. Dalam konteks budaya dan sejarah, masyarakat Riau sering menggunakan bakul itu untuk menyimpan padi dalam acara buru mana. Jadi bakul itu digunakan pada masa prasejarah, digunakan pada tahun 10 ribuan sampai 12 ribuan tahun yang lalu. Jadi bambu di dalam bahasa Riau itu biasa disebut dengan rombo. Rombo itu bisa digunakan untuk menyimpan hasil panen mereka. Jadi rombo itu digunakan dari bambu yang khusus itu yang orang Riau biasa disebut dengan bambu au. Jadi itu saja dari penjelasan dari saya tentang biografi benda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan metode storytelling. Metode storytelling adalah pendekatan dalam pengumpulan data kualitatif di mana peneliti berusaha mendorong narasumber untuk bercerita tentang pengalaman dalam hidupnya secara naratif. Jadi cerita atau storytelling yang kami dapatkan dari desa Sipijena yaitu cerita yang pertama tentang cerita Inembu yang dimana cerita ini menceritakan seorang Dewi Padi bersama kedua saudaranya yang bernama Ndale dan Sepi. Dahulu masyarakat makanan sehari-harinya yaitu serbuk kayu atau yang disebut bahasa daerah mereka di sana fata kayu munggu. Inembu yang merupakan putri tunggal bersama kedua saudaranya adalah yatim piatu. Setelah menjadi yatim piatu, mereka sering berpindah tempat tinggal karena ada ancaman di masyarakat yang sering mempertanyakan dari mana datangnya sumber makanan padi yang mereka dapatkan. Inembu dan kedua saudaranya mendapatkan padi tersebut, di mereka mengelola. Awal mula mereka mendapatkan padi dari peristiwa ketika Empu sedang mencari kayu di sebuah hutan. Tidak sengaja karena Empu terluka terkena kayu, di mana dadanya Empu jatuh ke tanah dan berubah menjadi fata kayu munggu. Inembu yang merupakan putri tunggal bersama kedua saudaranya adalah yatim piatu. Setelah menjadi yatim piatu, mereka sering berpindah tempat tinggal karena ada ancaman di masyarakat yang sering mempertanyakan dari mana datangnya sumber makanan padi yang mereka dapatkan. Inembu dan kedua saudaranya mendapatkan padi tersebut, di mereka mengelola. Awal mula mereka mendapatkan padi dari peristiwa ketika Empu sedang mencari kayu di sebuah hutan. Tidak sengaja karena Empu terluka terkena kayu, di mana dadanya Empu jatuh ke tanah dan berubah menjadi padi. Dari situ mereka mulai membudidayakan tanaman padi tersebut. Karena sangat peduli pada kehidupan masyarakat saat itu yang sangat kekurangan makanan, Empu pun menyadari panggilannya sebagai Inekare atau Dewi Padi. Kemudian Empu dan Ndale bergerak menuju ke Mindota untuk mempersembahkan menjadi padi.
daerah-daerah yang mendapatkan persembahan kebun buku adalah daerah agraris yang cocok untuk pertanian. Salah satu daerahnya di Kecamatan Lusoko di Pijena yang kami melakukan wawancara, dan mereka percaya bahwa daerah yang tidak mendapatkan persembahan kebun ini buku adalah daerah yang melakukan tenun. Kalau saya mereka di sana juga, kalau di desa Pijena ketika melakukan tenun maka terjadi sesuatu atau bencana besar di desa tersebut. Cerita yang kedua yang kami dapatkan yaitu mereka percaya bahwa kita tidak menghabiskan nasi yang ada di piringnya mereka, maka ibu merasa sedih karena ibu merasa mereka tidak menghargai tubuhnya yang sudah dipersembahkan. Baik, itu saja cerita yang kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai studi sensori. Jadi studi sensori sendiri merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana kita merasakan dan mengalami dunia sekitar melalui indera-indera kita, seperti indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman, rasa dan peraga. Di sini studi sensorik yang kami lakukan sesuai tema kami mengenai pertanian, yaitu studi sensorik mengenai petani padi. Jadi yang pertama dari indera penglihatan. Terlebih dahulu saya melihat yang pertama itu kami melihat ekspresi dari narasumber sendiri. Jadi dimana saat kami melakukan pendekatan kepada narasumber untuk menanyakan apakah dia bersedia untuk wawancara, ekspresi yang kami lihat dari wajahnya itu dia menerima kami, di mana dia menunjukkan wajah senang dan tidak kaku untuk diwawancara. Yang kedua, kami melihat tanaman padi di sana. Tanaman padi di sana itu berwarna hijau dan juga adanya genangan air yang ada di petak sawah serta terdapat tumbuh. Yang kedua dari indera penciuman. Indera penciuman ini waktu kami berjalan di sekitaran persawahan, adanya aroma yang kami cium di sana adalah aroma dari sawah, yang mana adanya aroma dari padi sendiri dan juga ada aroma dari buang sang. Saat di sawah kami mendengarkan suara air mengalir ke kebun, ditambah kicauan burung di daerah sekitar sawah dan suara anjing yang menggonggong. Yang keempat itu ada indera peraga, di mana kami melihat tekstur tanah yang ada di sawah itu merupakan